Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang merupakan rajanya popok dan juga rajanya pembalut wanita. Nah, teman-teman yang sudah punya anak, mungkin teman-teman sudah hampir pasti tahu ya, pernah mendengar merek dari Mami Poco. Nah, merek popok Mami Poco ini merupakan market leader yang ada di Indonesia. Dan untuk para ladies atau para wanita juga sudah pasti pernah mendengar merek CAM, ya, pembalut wanita. Nah, emitennya adalah Unicam Indonesia. Yang menariknya, sekarang harga saham Unicam ini, kalau teman-teman lihat di sini ya, di grafiknya ini sudah menyentuh 850. Jadi dia turun nggak berhenti-berhenti ya guys. Dari 1000 lebih, 1500, 1600-an. Sekarang tinggal 850 dan sudah berada di bawah harga COVID 2020 kemarin. Dimana waktu 2020 kemarin, kalau saya nggak salah itu harganya sekitar 900 ya. Dan sekarang sudah tembus di bawahnya, yaitu 850. Nah, oke, saya akan bahas terlebih dahulu tentang sekilas saja ya, dari bisnis untuk Unicam Indonesia ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Unicam Indonesia itu perusahaan yang bisnisnya dengan produk andalan popok bayi, pembalut wanita, popok dewasa dia juga ada, tisu basah, kapas kecantikan, masker, dan untuk partner animal ya, hewan peliharaan. Nah, langsung aja. Nah, ini adalah kategorinya ya. Yang pertama untuk kesehatan, wellness care product. Kemudian ada untuk feminine care product, ini yang pembalut wanita. Kemudian untuk baby care, ini yang popoknya ya. Dan ada partner animal atau pet care. Nah, ini juga untuk anjing dan kucing. Dia menyediakan produk untuk anjing dan kucing. Nah, teman-teman bisa melihat juga di sini, ini adalah produk dengan pangsa pasar nomor 1, produk with market leading share ya. 40% dikuasai ini ya. Yang pertama ada Livre. Livre Wellness Care ini adalah popok tapi untuk orang dewasa atau lansia, para lansianya. Terus dia 43% itu ini Mami Poco dengan berbagai jenis produk Mami Poco-nya ya. Ada Royal Soft, Junior Neck Pants, dan segala macam. Itu menguasai 43% market popok. Kemudian ada Feminine Care. Nah, ini adalah pembalut wanita dengan merek CAM. Ya, ini sudah hampir pasti semua sudah tahu ya. Selain itu, dia juga ada produk lainnya ya, yaitu Mami Poco Baby Wipes. Ini tisu basah ya. Kemudian ada Silkot. Silkot ini yang kapas kecantikan. Terus dia juga ada pet care. Nah, ini pet care ini dia ada deo toilet dan deo sheet. Ya, saya iseng coba cari ya deo toilet dan deo sheet karena saya nggak ada pelihara hewan sama sekali. Jadi saya penasaran ini produk apa sih? Oh, ternyata yang ini ya. Ini ada penjelasannya. Deo toilet ini untuk kucing ya. Jadi dia ada toilet untuk kucing yang ada pasirnya. Terus untuk yang diosit ini seperti karpet ya, seperti karpet untuk anjing ya, bisa, jadi anjingnya bisa kencing di sini. Nah, ini adalah produk yang lain ya di luar popoknya si Unicam ya. Nah, kalau kita lihat di komposisi pemegang saham, yang terbesar tentu adalah induknya Unicam Corporation yang berasal dari Jepang, 59,2%. Berikutnya ada Purinusa Eka Persada. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan Purinusa Eka Persada lagi. Ya, ini adalah grupnya Sinarmas Group. Dan sisanya adalah masyarakat hampir 20% ya. Dia IPO di 2019. Nah, terus saya akan masuk ke bagian kinerjanya ya. Kinerjanya dari income statement saya langsung setahunkan aja. Nah, di aplikasi Stockbit ini kita bisa melihat ya, di mana di tahun 2018 dia revenue-nya mencapai 8,3 triliun ya. Kemudian di 2019 8,5, 2020 8,4, di 2021 dia sudah naik ya 9,1 T, 2022 10,3 sudah double digit ya. Dan di 2023 10,2 triliun. Jadi selama 6 tahun terakhir ini dia bisa dibilang mengalami peningkatan revenue. Di 2020 dia turun ya dibandingkan 2019 karena mungkin waktu itu kan pandemi. Nah, terus teman-teman juga bisa melihat untuk net income-nya ya. Net income ini dari 180 miliaran di 2018
meningkat di tahun 2023 menjadi 435 miliar ya. Jadi secara income-nya pun dia juga mengalami kenaikan. Dengan harga yang semakin turun ini membuat si Ucit ini PI-nya ada di angka 8 kali ya. PI 8 kali ini sebenarnya bukan PI yang tinggi, tapi bisa dibilang PI yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat dari balance sheet-nya di bagian equity-nya pun, equity dari Ucit ini juga selalu bertumbuh ya, 2,7 triliun, 4,3, 4,4, 4,9, 5,1 dan terakhir 5,5 triliun ya. Jadi dia terus menaik, terus meningkat untuk equity-nya. Nah, secara revenue-nya dia naik, secara equity-nya juga dia meningkat. Nah, di informasi segmen kita bisa melihat ya, di sini penjualan sejak 2019 sampai 2023 ya, saya tarik ya. Diaper, nah ini bisa di popoknya dia mencatat 8,1 triliun. Kemudian 2020 8 triliun, 2021 8,7, 2022 8,2, 2023 7,9. Nah, teman-teman bisa melihat ya, diaper ini adalah tulang punggungnya dari Unicam. Nah, ini ya dia terbesarnya ya. Di mana totalnya 2019 ini malah dia total penjualannya 8,5 triliun, diapernya 8,1 triliun, hampir semuanya ya. 2020 juga sama, 8,4, diapernya 8 triliun. Nah, dia mulai berkembang non-diapernya itu di tahun 2022, di mana dari 400 miliar menjadi 2 triliun. Nah, ini ya di tahun 2022. Di tahun 2023 juga mengalami kenaikan untuk produk non-diapernya dari 2 triliun menjadi 2,26 triliun atau naik sekitar 10%. Nah, ini yang bisa saya tangkap sekilas ya dari sini. Mungkin para investor juga cukup khawatir karena lini bisnis utamanya dia yang di diaper ini tidak mengalami growth, bahkan cenderung mengalami penurunan. Jadi teman-teman juga pasti saya yakin merasakannya bahwa di market ini sekarang cukup banyak ya produk-produk popok yang sangat variatif ya, mulai dari popok yang tipis lah, popok A, popok B, segala macam. Nah, ini mungkin yang juga menggerus porsi dari si Unicam di bagian diaper. Tapi untungnya dia mengalami peningkatan yang cukup luar biasa di bagian non-diaper. Nah, kemudian salah satu keunggulannya dari Unicam sendiri itu dia sudah memiliki brand awareness ya. Sudah terbentuk dan jaringan distribusinya yang luas. Nah, jaringan distribusi ini juga menarik. Kenapa? Karena kalau suatu perusahaan sudah memiliki jaringan distribusi yang luas, dia tinggal menambah produk. Dia tinggal menambah produk menggunakan dan penjualannya menggunakan jaringan distribusi yang sudah dimiliki. Makanya langkah-langkah yang dilakukan Unicam pun dia juga menambah produk kan, menambah varian produk. Kalau dulu hanya berfokus mungkin hanya di popoknya saja, sekarang dia sudah punya pet care. Nah, itu yang dipertimbangkan oleh dari sisi emitennya ya, guys. Nah, tapi ada kontranya. Ini kontranya juga saya tuliskan di sini. Yang pertama, Unicam ini sudah ada di negara lain. Jadi market size mereka kemungkinan besar didominasi dalam negeri saja. Nah, karena di luar negeri sudah ada Unicam. Jadi dia mempunyai di setiap negara itu sudah mempunyai perusahaan sendiri-sendiri. Unicam Jepang, Unicam Indonesia, Unicam Myanmar. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau marketnya dalam negeri saja, kalau penjualannya sudah menjadi market leader, bisa dikatakan perusahaan ini sudah mature. Atau ruang untuk growth-nya itu lebih sempit ya. Nah, untuk growth bagaimana caranya? Untuk growth butuh inovasi produk yang bisa diterima masyarakat. Makanya Unicam ini mulai menggerakkan untuk non-diapernya. Ini tadi ya. Dan ternyata juga cukup sukses. Ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang asli Indonesia dan punya potensi untuk ekspor. Nah, jadi kalau perusahaannya, kan Unicam ini di Jepang. Di Jepang yang induknya ya. Dan dia memiliki perusahaan-perusahaan lain. Ini saya tunjukkan datanya. Nah, ini ya. Di China dia juga punya ya. Kemudian di mana ini? Korea juga punya, Thailand dia juga punya, ini ada Thailand lagi, Indonesia salah satunya, ini di Malaysia ya, di Malaysia juga ada, Singapura, Filipina, jadi di setiap negara dia sudah punya sendiri-sendiri ya. Otomatis dia akan tidak bisa ekspor ya, dia akan tidak bisa ekspor karena dia akan bentuknya nanti penjualan ke transaksi afiliasi.
penjualan ke perusahaan afiliasinya saja. Nah, terus yang kedua, ini yang kontranya ya. Mengapa kok mungkin investor itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu berminat dengan saham ini? Itu adalah GPM-nya, gross profit margin-nya sangat rendah. Nah, ini adalah perbandingan yang saya rangkumkan ya. Di sini di Unicam. Unicam ini yang saya maksud adalah induknya. Ini ada GPM, ada OPM ya. Ucit yang Indonesia punya, Ontex ini adalah perusahaan diaper juga, itu dari Belgia kalau saya nggak salah, dari Eropa. Hengan ini seingat saya dari China ya. Dari tahun 2017 sampai 2023, teman-teman bisa melihat ya, yang induknya itu GPM-nya itu rata-rata 38, 38, 37, 40, 36, 37, 37% lebih lah. Untuk Ucit sendiri, GPM-nya hanya 25, 25, 20, 20, 18, 18, bahkan terakhir juga 19, sudah tidak di atas 20% lagi. Dan untuk OPM-nya, itu dia angka 6,9, 6,9, 6,7, 6,6, 4,4, 4,6, dan 5,2. Jauh ya kalau kita compare dengan induknya yang angkanya 13%. Nah, untuk yang di Eropa pun GPM-nya 20% ke atas semua ya. 27, 26, 25, 27 dan terakhirnya kan juga 22 dan 26. Dan untuk OPM-nya memang ini rendah yang di Ontex ini punya. Terus kemudian yang Hengan ini malah GPM-nya sampai 40% ya. 40, 37, 37, 41, 36, 33%. Jadi 30% ke atas semua. OPM-nya juga cukup tinggi ya, ada ini 20%, 21, 18, 20, 15, dan 12,2. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa GPM dan OPM-nya dari Ucit ini sebenarnya bisa dibilang tergolong rendah. Padahal dia sudah market leader. Market leader ini kalau dengan penjualan yang begitu banyak, seharusnya dia mempunyai keunggulan yaitu ketika membeli bahan baku ya, karena dia jumlahnya sudah banyak, dia beli bahan baku itu kuantitasnya juga banyak. Nah, kalau pembelian kuantitas banyak, seharusnya dia bisa menekan untuk cost-nya, cost bahan baku. Tapi yang terjadi di sini adalah GPM-nya yang tinggi ya. Nah, ini salah satu mungkin juga alasan kenapa kok sahamnya mungkin ditekan oleh market ya. Kemudian yang berikutnya, selain ini sudah dua ya untuk kontranya. Yang berikutnya itu di beban usahanya, teman-teman bisa melihat ada royalti ya. Royaltinya juga sangat besar ya. Ini saya juga rangkumkan dari tahun 2019 hingga 2023. Royaltinya ini yang 249 miliar. Laba bersihnya saat itu 2019 itu 399 miliar. Artinya royaltinya ini 62% ya guys. Royaltinya 62% dari laba bersih. Jadi ini di Indonesia cuannya 399 miliar, tapi induknya cuannya 249 miliar mendapat royalti dari Indonesia ya. Kemudian 2020 juga 205 miliar royalti, laba bersihnya 312 atau 65%. Nah, teman-teman bisa melihat ya, 2021, 2022, dan 2022 ini paling parah ya. Dia royaltinya 258 miliar, laba bersihnya 314 miliar. Artinya hampir semuanya itu royalti ya. Setara dengan royalti, hampir semuanya. 82%. Di 2023 kemarin, royaltinya 263 miliar, sedangkan laba bersihnya 435 miliar, atau setara 60,58%. Nah, royalti ini yang juga salah satu membuat laba dari Unicam ini tergerus cukup besar. Nah, berikutnya Unicam ini juga memiliki potensi masalah pajak ya, dengan total sekitar 360 miliar yang belum terselesaikan. Nah, ini adalah ini ada di laporan keuangannya juga ditulis ya. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, perusahaan sedang mengalami beberapa sengketa pajak yang masih dalam proses keberatan, banding atau PK, peninjauan kembali. Nah, ini jumlahnya sekitar 360 miliaran. Teman-teman juga bisa cek bahwa di ini ya, putusan mahkamah ini tahun 2022 masih ada peninjauan kembali. Ya, ini antara Direktur Jenderal Pajak versus Unicam Indonesia. Jadi perusahaan ini masih mengalami masalah perpajakan juga. Nah, untuk kontra yang terakhir itu adalah di dividend yield ya. Dividend yield-nya itu rendah sekali. Dia rata-rata DPR-nya kan 20%.
Nah, biasanya kurang lebih itu sekitar payout-nya, DPS-nya itu sekitar Rp15 ya. Tidak sampai 2% dari yield-nya. Jadi dia cash-nya itu besar. Ini teman-teman bisa lihat ya di aplikasi Stockbit, kita bisa lihat di balance sheet ini cash-nya awalnya kan besar-besar ya, 1 triliun ke atas terus dia. Tapi dia pelit sekali dalam membagi dividen. Jadi yield-nya itu rendah. Nah, ini mungkin juga salah satu alasan mengapa kok market tidak terlalu melirik, bahkan membuang terus ya saham dari Unicam ini. Kemudian, nah saya juga sempat menanyakan kepada IR-nya, Investor Relation-nya, di mana ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan. Ini dia, ya ternyata juga cukup bagus. Kenapa? Karena ada beberapa emiten yang kalau misalkan saya ada ganjalan, saya menanyakan, ternyata tidak dijawab. Nah, kalau sudah seperti itu, saya agak-agak ilfil ya dengan emiten yang IR-nya itu tidak mau menjawab pertanyaan dari calon investor atau dari investor. Saya menanyakan cukup banyak brand-brand diapers yang masuk ke market Indonesia. Strategi Ucit bagaimana? Nah, dia bilang bahwa masyarakat tengah direpotkan oleh naiknya sembako. Sehingga untuk penjualan pokok ada penurunan karena konsumen prioritas beli sembako. 2024 ini, line utama kami Mami Poko standar. Kami akan menyesuaikan harga pasarannya untuk menjaga keadaan sales dan share. Jadi bisa jadi ada sedikit penurunan. Tapi hal ini juga bisa menyebabkan profit marginnya juga semakin menipis ya. Terus untuk segmen yang paling ekonomisnya, kami juga memiliki brand VT yang kami akuisisi dari DSG. Nah, DSG ini juga perusahaan diapers dari Thailand. Dan sekarang sudah sepenuhnya menjadi produk Unicam dan memiliki sales growth yang bagus. Mana ya? Ini Purinusa nggak usah. Ini oh ya ini Unicam mengakuisisi pembuat popok Thailand, kesepakatan DSG CL Group ya. Nah, tapi yang mengakuisisi bukan punya Indo ya, tapi Unicam Corporation atau induknya. Induknya yang mengakuisisi si DSG ini. Dikatakan bernilai 530 juta. Kalau 530 juta kita kalikan 15.000 ya. 15.000 kan berarti sekitar berapa? 7,5 triliun. Yang nggak cukup. Indonesia, Unicam Indonesia kalau mengakuisisi nggak cukup. Dia equity-nya aja cuma 5 triliun ya. Jadi memang harus yang induknya yang mengakuisisi. Nah, ini dia maksud dari dia DSG itu adalah perusahaan Thailand yang diapers juga. Sementara itu kami juga terus mengupayakan switching ke line premium kami Mami Poko Royal Soft. Jadi dia juga berusaha untuk mempenetrasi supaya market ini switching ya ke produk Mami Poko yang Royal Soft. Mungkin budget untuk iklan Royal Soft ini digalakkan atau ada bundling-bundling atau promo-promo ya untuk Royal Soft. Nah, jadi kami menyiapkan produk untuk penanganan di tiap segmen. Itu yang dia jawab. Terus yang kedua dia tanya, saya tanya kan, berapa forecast growth Ucit di 2024? Dia jawab sama atau lebih dari market growth. Nah, dia jawab seperti ini ya. Jawaban seperti ini sebenarnya tidak terlalu conviction ya, tidak terlalu meyakinkan. Karena dia ya kurang lebih sama atau dia bilang kurang lebih sama atau bisa lebih, Pak. Nah, jawaban seperti ini sebenarnya nggak terlalu meyakinkan. Kalau dia memang benar-benar yakin, dia biasanya akan keluarkan angka. Dia biasanya kok akan keluarkan angka bahwa perkiraan atau estimasi growth kami akan sekian-sekian karena bla 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 bla. Nah, ini dia langsung jawab kurang lebih sama dengan market growth. Tapi memang sih saya beberapa menanyakan ke IR itu untuk forecast itu memang mereka terkadang juga lebih hati-hati ya dalam menyampaikan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau misalkan kita tanya kemudian mereka tidak achieve ya, itu bisa menjadi penilaian yang buruk bagi calon investor. Kemudian saya tanya lagi untuk segmen non-diapers jenis produk apa yang menyumbang revenue tertinggi dan berapa persen revenue produk terhadap penjualan non-diapers? Dia jawab sanitary napkin atau pembalut ya. Nah ini ya yang CAM itu. Komposisinya lebih dari 70% dari non-diapers secara keseluruhannya. Jadi dia masih ditopang oleh pembalutnya ya. Nah, harapan dari Unicam sendiri ini sebenarnya kalau saya lihat juga ada di produk non-diapernya. Jadi walaupun diapernya dia memang sudah raja ya. Dia sudah raja, dia sudah mature, tapi non-diapernya ini dia akan masih bisa bertumbuh.
Loh kok tapi kan ini banyak sekali kontranya ya, ada macam-macam ini, GPM-nya rendah, kemudian dia sudah nggak bisa ekspor, ada kena royalti, ada kena masalah perpajakan juga yang belum tahu gimana hasilnya, dividennya juga rendah, apakah masih menarik? Nah, kalau saya pribadi melihat sebenarnya dari Unicam sendiri ini masih tergolong menarik ya untuk sahamnya, karena sekarang dia sudah tertekan sangat sangat tinggi ya, tertekan sangat tinggi. Jadi dari level 1.500, 1.600 sekarang tinggal 850 ya. Tinggal 850-an. Nah, ini membuat apa namanya? Valuasi. Kita berbicara sekarang tentang valuasinya. Valuasi dari Unicam sendiri sebentar mana ya? Untuk price book value-nya itu hanya di 0,64 kali. 0,64 kali. Price book value dengan PI-nya juga ada di 8,13 kali. Jadi perusahaan ini cetak laba terus-terusan ya, dengan juga market leader, tapi dihargai cukup rendah oleh market untuk kondisi saat ini. Oh ya, ini saya agak lupa. Ini tadi membahas company overview ya. Jadi pemegang saham atau number of shareholders dari Unicam sendiri ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Masih sekitar 3 ribuan. Nah, teman-teman lihat ya, mungkin porsi untuk individu atau retail yang masuk ini ada kenaikan, ada dari bulan ini ya, dari Januari, Februari, Maret naik ya 500, 300, 200, jadi beli terus retailnya. Tapi harga sahamnya malah disikat turun terus ya. Nah, ini mungkin si pemain besarnya itu berharap ini akan menjadi cut loss semua, kemudian disikat di harga yang bottom. Tapi dengan pemegang saham yang 3.800-an sebenarnya ini sudah tidak terlalu banyak dari sisi jumlah retail. Nah, yang terakhir bagaimana dengan valuasinya? Nah, kita bisa lihat ya di sini saya akan menggunakan. Nah, yang pertama kita harus tahu market cap-nya dulu ya. Market cap-nya 3,5 triliun. Artinya kalau teman-teman membeli 100% Unicam ini, maka teman-teman harus mengeluarkan uang 3,5 triliun ya. Dengan market cap 3,5 triliun ini, ternyata dia punya equity kan 5,5 triliun. Jadi harga sekarang ini sudah jauh di bawah nilai ekuitas yang dimiliki oleh Unicam. Nah, kalau teman-teman lihat ini di sini book value per share-nya kan 1.338 atau ini artinya kan satu kali PBV-nya itu di 1338. Nah, terus bagaimana aku enaknya perhitungannya? Kalau saya simpel-simpelnya di sini saya tidak menggunakan growth ya, karena saya menganggap ini sudah mature dan dia untuk growth kan butuh varian atau produk yang baru. Nah, kalau dia sudah membuktikan kinerjanya itu baru nanti perhitungannya akan berbeda caranya. Nah, di sini saya akan menggunakan perhitungan yang lebih simpel. Yang pertama, dia kan tadi sedang mengalami sengketa perpajakan nilainya 360M. Nah, saya akan sangat konservatif, saya akan anggap dia akan loss 360M. Sehingga equity-nya akan berkurang 360M. Nah, 360M itu setara dengan 360, kita bagi 5564 ya. Nah, ini ya, setara 6,4%. Nah, karena ada pengurang 6,4%, maka book value per share-nya akan saya kurangi dulu dengan 6,4%. Menjadi 1252. Ini adalah angka book value yang dari menurut saya ya. 1252 ini kita tentu untuk aman harus menggunakan margin of safety. Margin of safety berapa untuk perusahaan Unicam ini? Margin of safety ini kan kita subjektif ya, artinya satu sama lain bisa berbeda-beda. Kalau saya melihat untuk perusahaan seperti ini, saya akan menggunakan sekitar mungkin 35% ya. 35% sampai 30 sampai 35% untuk margin of safety dari Unicam. Artinya apa? Kalau misalkan tadi 1252, harga tertinggi yang kita bisa beli itu hanyalah 70%. Nah, 70% dari 1252 artinya ada di level 876. Ini kalau menurut saya harga tertinggi, dan kita kalau sudah tahu harga tertinggi itu masuknya jangan langsung all in ya. Jangan langsung masuk sekaligus, tapi kita bisa masuk bertahap. Nah, harga sekarang ini menurut saya sudah
harga yang cukup menarik untuk masuk di Unicam, tapi bukan langsung sekali tembak dengan cara mencicil. Nah, sampai kapan kita akan menggelontorkan lebih besar? Kalau misalkan dari tadi ya 1252, dia bisa menyentuh 60%-nya. 60%-nya atau diskon 40 ya, 40%. Nah, itu ada di level 750. 750 itu merupakan ya level yang menurut saya juga cukup rendah bagi Unicam ya. Nah, jadi ini adalah perusahaan yang sebenarnya itu sehat. Memang ada beberapa hal yang membuat dia itu terlihat buruk ya. Tapi reaksi market ini menurut saya juga sudah cukup parah ya, dengan penurunannya signifikan ini menjadikan saham ini punya peluang untuk diakumulasi. Tapi sekali lagi ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan untuk valuasi secara growth, karena menurut saya ini dia mature, punya ruang growth, tapi ruang growth-nya ini perlu dibuktikan lagi dengan inovasi produk-produknya dan langkah dari manajemennya sendiri. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.